Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan mahasiswi Cleoni Rapelandi dengan NIM 2114201030, kelas A1, Fakultas Ilmu Keperawatan, mahasiswa aktif semester 6 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Keperawatan Kegawat Daruratan dengan dosen pengampus disebut dengan hormat Nurse Olvin Manengke, Eskep Enkes. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tingkat kesadaran disertai dengan skala kesadaran dan triase. Tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran pasien adalah ukuran dari tingkat kewaspadaan, orientasi, dan tanggung jawab pasien. Tingkat kesadaran dapat diukur secara objektif menggunakan skala saraf seperti Glasgow Coma Scale atau GCS. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah metode untuk menilai atau mengukur seberapa sadar seseorang. Hal ini dilakukan dengan memberikan skor bernomor mengenai seberapa terjaga Anda, tingkat kesadaran Anda, dan bagaimana Anda merespon proses dasar yang ada. GCS adalah skala yang terdiri dari 3 komponen, yaitu membuka mata, respon verbal, dan respon motorik. Setiap komponen memiliki skor masing-masing, dengan skor tertinggi menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih baik. Skor total GCS berkisar antara 3 hingga 15, dengan skor 15 menunjukkan tingkat kesadaran yang normal. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing komponen Glasgow Coma Scale atau yang disebut dengan GCS. Membuka mata, yaitu yang pertama spontan. Pasien membuka matanya tanpa stimulus eksternal dengan skor 4. Kedua, dengan perintah. Pasien membuka matanya saat diberi perintah diberi skor 3. Dengan nyeri, pasien membuka matanya saat diberi rangsangan nyeri seperti tekanan pada ujung jari dengan skor 2. Yang keempat, tidak ada respon. Pasien tidak membuka matanya sama sekali, diberi skor 1. Tanggapan lisan yang pertama, berorientasi. Pasien sadar dan dapat menjawab pertanyaan, yaitu mampu mengidentifikasi diri di mana mereka berada dan tanggal pada saat itu dengan benar, diberi skor 5. Yang kedua, bingung. Berbicara mengacau atau berulang-ulang, mengalami disorientasi tempat dan waktu, diberi skor 4. Ketiga, kata-kata yang tidak jelas. Dapat berbicara tetapi menanggapi pertanyaan tidak masuk akal, diberi skor 3. Yang keempat, suara. Pasien hanya mengeluarkan suara tanpa arti, diberi skor 2. Dan yang kelima, tidak ada respon. Pasien tidak mengeluarkan suara sama sekali, diberikan skor 1. Respon motorik yang pertama, mengikuti perintah. Pasien dapat mengikuti perintah sederhana dengan skor 6. Lokalisasi rasa sakit, pasien dapat melokalisasi sumber rangsangan nyeri dan secara sengaja menghindari sesuatu yang menekan, diberikan skor 5. Ketiga, fleksi normal, hanya menjauhi dari sumber tekanan karena refleks, diberikan skor 4. Keempat, fleksi abnormal, salah satu tangan atau kedua lutut saat diberi rangsangan nyeri, diberikan skor 3. Yang kelima, ekstensi abnormal, pasien menyesuaikan anggota tubuhnya secara abnormal saat diberikan rangsangan nyeri, diberikan skor 2. Yang keenam, tidak ada respon, pasien tidak menunjukkan respon motorik sama sekali, diberikan skor 1. Skor GCS tertinggi adalah 15 dan terendah adalah 3. Skor 15 berarti seseorang sadar sepenuhnya, responsif, dan tidak memiliki masalah dengan kemampuan berpikir atau memori. Secara umum, jika skor 8 atau kurang, berarti orang tersebut sedang mengalami koma. Semakin rendah skornya, semakin dalam koma yang dialami. Meskipun begitu, hasil GCS atau Glasgow Coma Scale jauh lebih kompleks dari sekedar angka. Skor GCS tidak memuat rincian kondisi secara keseluruhan. Tenaga kesehatan umumnya menggunakan GCS untuk memprediksi kemungkinan prognosis, namun ini bukan satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan.
Penurunan kesadaran bisa berbeda-beda pada tiap orang. Hal yang perlu ditegaskan, tingkat penurunan kesadaran ini berbeda dengan pingsan. Seorang yang pingsan bisa sadar sepenuhnya atau sadar setelahnya. Akan tetapi, penurunan kesadaran bisa menetap dalam waktu yang lebih lama. Beberapa tahapan berikut yang akan dilalui sampai seorang mengalami penurunan kesadaran hingga tak sadarkan diri. Di antaranya ada compos mentis atau conscious, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Kemudian ada apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh. Kemudian ada delirium, penurunan tingkat kesadaran seorang yang disertai kekacauan motorik atau siklus tidur bangun yang terganggu. Pengidapnya akan tampak gelisah, kacau, disorientasi, dan meronta-ronta. Kemudian ada somnolen, yaitu letargi, obtudasi, dan hipersomnia. Kondisi ini ditandai dengan mengantuk yang masih dapat dipulihkan bisa diberi rangsangan. Namun, saat rangsangan dihentikan, orang tersebut akan tertidur lagi. Pada somnolen, jumlah jam tidur meningkat dan regresi psikologis menjadi lambat. Kemudian ada sopor atau stupor, keadaan mengantuk yang dalam. Pengidapnya masih bisa dibangunkan dengan rangsangan kuat, namun mereka tidak terbangun sepenuhnya dan tidak dapat memberi jawaban verbal yang baik. Pada supor atau stupor, refleks kornea dan pupil baik tetapi BAB dan BAK tidak terkontrol. Stupor disebabkan oleh disfungsi cerebral organik diffus. Kemudian ada semikoma. Tingkat penurunan kesadaran selanjutnya yaitu semikoma. Menunjukkan kesadaran ini terjadi ketika seseorang tidak bisa memberi respon terhadap rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Namun, refleks kornea dan pupilnya masih baik. Kemudian ada koma. Berbeda dengan semikoma, koma merupakan penurunan kesadaran yang terjadi sangat dalam. Pada tubuh pengidapnya tidak ada gerakan spontan dan tak ada respon terhadap nyeri yang dirasakan. Kemudian saat ini saya akan membahas tentang triase. Triase adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dahulu di instansi gawat darurat atau IGD berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Pasien yang mengalami cedera kepala, tidak sadarkan diri, dan dalam kondisi kritis yang mengancam nyawa tentunya perlu diprioritaskan dari pasien lain dengan cedera ringan. Sistem triase gawat darurat atau GADAR pertama kali diterapkan untuk menangani korban perang di basis militer. Atau triase gawat darurat atau GADAR awalnya membagi pasien ke dalam 3 kategori lengkap, yaitu immediate, urgent, dan non-urgent. Hingga sekarang sistem triase berguna untuk mengatasi kondisi yang menyebabkan IGD rumah sakit kebanjiran pasien. Contohnya adalah situasi bencana alam atau pandemi yang menyebabkan jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah pasien saat itu. Dalam kondisi pasien yang membeludak, sistem triase IGD dapat membantu menyeleksi pasien yang memerlukan pertolongan pertama secara medis segera mungkin. Untuk mengatasi pasien yang lebih diprioritaskan, tenaga medis akan melakukan klasifikasi gawat darurat setiap pasien sesuai dengan kondisinya. Adapun jenis triase IGD, kategori pasien dalam triase IGD masuk IGD dalam mengategorikan pasien yang masuk ruang gawat darurat. Tenaga medis akan membedakan pasien berdasarkan kode warna, mulai dari merah, kuning, hijau, dan hitam. Yang pertama itu ada merah. Warna merah dalam triase IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Contoh dalam hal ini adalah pasien yang kesulitan bernapas, terkena serangan jantung, menderita trauma kepala serius akibat kecelakaan lalu lintas,
dan mengalami perdarahan luar yang besar. Yang kedua, warna kuning. Warna kuning menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera. Tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Meski kondisinya tidak kritis, pasien dengan kode warna kuning masih memerlukan penanganan medis yang cepat. Pasalnya, kondisi pasien tetap bisa memburuk dengan cepat dan beresiko menimbulkan kecacatan atau kerusakan organ. Pasien yang termasuk kategori kode warna kuning contohnya adalah pasien dengan patah tulang di beberapa tempat akibat jatuh dari ketinggian, luka bakar derajat tinggi, dan trauma kepala ringan. Yang ketiga ada warna hijau. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama, yaitu maksimal 30 menit. Ketika tenaga medis telah menangani pasien lain yang kondisinya lebih darurat atau kategori warna merah dan kuning, maka mereka akan langsung melakukan pertolongan pada pasien prioritas ketiga, yaitu warna hijau. Pasien yang cedera tetapi masih sadar dan bisa berjalan biasanya termasuk dalam kategori triase gawat darurat ini. Contoh lain dalam kategori ini adalah pasien dengan patah tulang ringan, luka bakar derajat ringan, luka bakar derajat rendah, atau luka ringan. Kemudian yang keempat yaitu warna hitam. Kode warna hitam menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien tetap akan meninggal. Kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami cedera parah yang bisa menyulitkan pernapasan atau kehilangan banyak darah akibat luka tembak. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan tentang tingkat kesadaran dan triase. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.